Baik, salam, selamat sore untuk kita sekalian, saudaraku dimanapun kita berada. Pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi sedikit renungan firman Tuhan guna kita saling menguatkan di dalam Tuhan. Yang berikut, selamat Paskah saya ucapkan untuk kita sekalian, di mana hari Jumat kemarin kita memperingati hari dari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, dan hari Minggu kemarin kita merayakan hari kemenangan di mana Tuhan bangkit dari liang lahat, membuktikan bahwa Dia Allah, Dia hidup dan maut tidak berkuasa atasnya, dan itu memberikan kemenangan, memberikan pengharapan yang sejati bagi kita sekalian. Baik saudaraku yang terkasih, pada kesempatan sore hari ini saya ingin berbagi renungan firman Tuhan bagi kita sekalian dimanapun kita berada, dan bacanya terambil dari kitab Keluaran, kitab Keluaran 12 ayatnya yang ke-12. Saya baca untuk kita sekalian. 3:21, Keluaran 12 ayat yang ke-12. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Baik saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan lanjut di ayat yang ke-21, mengingat supaya durasi video ini tidak terlalu panjang. Saya baca. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun daripada kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi, dan Tuhan akan menjalani tanah Mesir untuk menulahinya." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan ini saya kaitkan dengan konteks kita saat ini. Namun kalau dilihat ada dua pesan penting yang luar biasa di dalam pembacaan ini, saudara. Namun sebelum saya masuk ke dalam dua pesan ini, apa tujuan Tuhan menulahi Mesir? Yang pertama, Tuhan ingin membuktikan kepada Allah Mesir bahwa selain Tuhan tidak ada Tuhan yang lain yang berkuasa. Yang kedua, Tuhan ingin menghajar Mesir, Firaun yang kepala batu, yang tegar tengkuk dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ingin membuktikan kepada umat Tuhan di selain Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada umatnya, sehingga umatnya memiliki kepercayaan yang teguh kepadanya, karena mereka harus mengikuti satu proses Tuhan, yaitu keluar dari tanah Mesir. Ada pesan penting atau dua poin penting yang saya dapat pada kesempatan renungan ini. Tentu ada banyak dan mungkin kalau saudara pun baca di rumah, pasti masing-masing kita mendapatkan banyak pesan Tuhan di sana. Namun saya mendapatkan dua pesan. Yang pertama di ayatnya yang ke-12, bagian yang terakhir, di ayatnya yang ke-13, di situ dikatakan, "Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal." Jadi darah itu menjadi tanda. Jadi yang pertama, darah itu menjadi tanda. Artinya bahwa darah itu menjadi tanda kepemilikan dari Allah. Jadi ketika orang Israel memiliki tanda dari darah itu yang disuruh untuk digosok di ambang-ambang pintu, maka ini menjadi tanda atau menjadi bukti bahwa mereka adalah umat kepunyaan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, di ayatnya yang ke-22 dikatakan di sana, "Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi." Jadi yang kedua itu ada anjuran atau ada satu petunjuk dari Tuhan. Yang pertama ada tanda kepemilikan, yaitu darah.
Yang kedua, itu orang Israel tidak boleh keluar sampai pagi, ya. Jadi yang pertama, darah menjadi tanda, ya. Dan yang kedua, orang Israel tidak boleh keluar sampai pagi. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, coba izinkan saya untuk saya berangkat ke konteks kita hari ini. Saya pribadi, ya, artinya banyak orang yang punya pandangan berbeda, sudut pandang berbeda-beda, namun saya secara pribadi berkaitan dengan virus atau wabah yang sedang menular di mana-mana di seluruh pelosok penjuru dunia. Bagi saya ini adalah satu hal yang diizinkan Tuhan, karena kita percaya bahwa tidak ada sesuatu di kolong langit ini yang terjadi tanpa izin Tuhan. Artinya Tuhan yang mengizinkan sehingga wabah ini ada. Wabah ini ada di selain untuk seperti Mesir, untuk membuktikan kepada Allah sembahan yang lain bahwa hanya Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingin menghajar orang-orang yang kepala batu, orang-orang yang meninggalkan Tuhan, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan kepintaran mereka, orang-orang yang mengandalkan kemampuan mereka, orang-orang yang di dalam kejayaan mereka merasa bahwa mereka tidak membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Orang-orang yang segala sesuatu mereka bisa lakukan dengan pengetahuan, sehingga kita lihat hari-hari ini negara-negara yang berkembang, negara-negara yang maju, bahkan kalau kita lihat Cina, saudaraku yang dikasih Tuhan, adalah negara yang penghasil ramuan, obat-obatan yang dahsyat dan luar biasa. Namun terkadang juga karena manusia terlalu bisa, manusia terlalu pintar, manusia tidak membutuhkan Tuhan. Manusia menyombongkan diri, angkuh, sehingga nasib manusia seperti yang tadi di Mesir. Tuhan mengizinkan penyakit, Tuhan mengizinkan tulah menyerang mereka untuk saudara, itu menjadi satu cambuk agar manusia merendahkan diri dan datang kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, lewat kesempatan ini di tengah-tengah wabah atau di tengah-tengah situasi yang sulit seperti ini, kita harus pastikan bahwa ada darah Yesus yang termetre dalam hidup kita. Lewat iman, lewat kita menerima Tuhan Yesus, itu darahnya dimetrekan, darahnya dimetrekan dalam hidup kita, darahnya mengalir dalam hidup kita, sehingga itu menjadi tanda kepemilikan bahwa kita adalah milik Allah. Kita bukan milik dunia, tapi kita adalah milik Allah. Kita adalah umat yang ditebus oleh Tuhan, dan ditebus bukan dengan emas dan perak sesuai dengan firman Tuhan, tapi kita ditebus dengan darah anak domba Allah yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi pastikan bahwa darah itu termetre dalam hidup kita sebagai tanda kepemilikan bahwa kita adalah umat tebusan Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Kita dikhususkan untuk diselamatkan, kita dikhususkan untuk menerima janji-janji Allah. Yang kedua, saudara, yang tidak boleh kita lupakan adalah di sini satu pesan atau satu perintah, satu aturan main yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel lewat hamba Tuhan, yaitu Musa, yang pada saat itu Tuhan pakai untuk pimpin orang Israel keluar dari Mesir. Yang kedua adalah mereka tidak boleh keluar, seorang pun daripada kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Jadi selain ada tanda darah Yesus, yang kedua ada tanda darah di tiang pintu, yang kedua tidak boleh keluar sampai pagi. Nah, saudara, seperti hari-hari ini kita diperhadapkan di situasi ini, anjuran pemerintah bahwa kita tidak boleh keluar, kita kerja dari rumah, kita tidak boleh beraktivitas, berpergian, kita tahan diri kita untuk tidak melakukan perjalanan keluar daerah, apalagi daerah-daerah yang zona merah. Nah, ini seperti firman Tuhan ini, mereka disuruh untuk jangan keluar dari rumah mereka sampai pagi. Nah, kita juga tidak tahu kapan virus ini akan berakhir. Yang pasti bahwa kita harus mengikuti petunjuk, kita harus mengikuti aturan mainnya. Yang pertama, sekalipun kita adalah umat Tuhan, di mana ada darah Yesus yang dimetrikan dalam kita dipisahkan, itu menjadi tanda bahwa kita adalah milik Allah. Yang kedua, kita harus mengikuti aturannya. Aturannya tidak boleh keluar dari rumah. Nah, kita tahu bahwa hari ini pemerintah adalah hamba Allah. Pemerintah adalah wakil Allah di dunia yang mengurus kelangsungan, kebaikan, kehidupan manusia atau rakyat. Jadi kita taat kepada Tuhan dengan cara kita mengikuti himbauan pemerintah. Jadi saudaraku, ternyata ada banyak orang Kristen juga yang juga
mendapatkan dampak dari virus ini. Ya, sehingga ada orang bertanya bahwa apakah tidak Tuhan dalam hidup mereka, apakah tidak ada Yesus dalam kehidupan mereka? Saya mau bilang ada, ya ada. Tapi itu mereka tidak mengikuti petunjuk mereka, ya karena ya berpikir ada Yesus jadi jalan, berpikir ada Yesus jadi semaunya ke sini ke sana, tidak mengikuti anjuran pemerintah, petunjuk. Tuhan suruh orang Israel tinggal di rumah. Jadi hari ini Tuhan pakai pemerintah untuk bilang kita jangan keluar. Jadi saudara orang Kristen yang tidak mengikuti ini, kita tidak omong yang lain, orang Kristen. Sama juga seperti Tuhan pakai Musa untuk ada darah, yang kedua jangan keluar. Tapi pada kesempatan malam itu dia keluar. Orang kubu bilang tapaleuk. Dia jadi kelelawar. Dia keluar. Jadi apa jadinya kalau seandainya pada waktu itu ada darah di rumah mereka, tapi ada yang tidak mengikuti petunjuk ini, aturan ini, himbauan ini, lalu mereka keluar, otomatis ya sekalipun mau umat juga tetap pasti kena. Tapi puji syukur pada zaman itu orang Israel tetap mengikuti, mereka stay di rumah, mereka tinggal di rumah seperti petunjuk dari hamba Tuhan Musa. Nah saudara yang dikasih Tuhan, mari hari ini kita pastikan bahwa ada darah Yesus di dalam kehidupan kita, ya. Dari Yesus termetre dalam hidup kita itu menjadi tanda bahwa kita adalah milik tebusan Tuhan. Kita adalah milik Allah dan bukan milik dunia. Kita ditetapkan untuk diselamatkan, kita ditetapkan untuk menerima berkat-berkat dan janji-janji Allah. Yang kedua, pastikan bahwa kita mengikuti aturan main. Kita mengikuti petunjuk yang Tuhan berikan lewat pemerintah, yaitu tidak boleh keluar dari rumah. Kita tinggal di rumah, kita tahan diri kita untuk tidak keluar kemana-mana, tidak berpergian ke luar daerah, dan juga kita menahan diri kita untuk tidak ada kontak fisik dengan orang lain. Itu juga salah satu tanda bahwa kita menghargai anjuran dari pemerintah, kita menghargai anjuran yang Tuhan kasih kepada kita lewat pemerintahnya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, kini dua hal ini menjadi catatan penting bagi kita semua dimanapun kita berada. Mari kita percaya bahwa dari Yesus termetre dalam hidup kita, itu menjadi tanda bahwa saya dan saudara adalah milik tebusan Allah. Amin. Yang kedua adalah kita mengikuti aturan, kita tetap tinggal di rumah sampai kapan wabah ini berhenti, baru kita silakan keluar, kita bebas beraktivitas seperti biasa. Ya Tuhan, tolong kita semua. Mari kita berdoa. Saya mau berdoa untuk kita sekalian, saudaraku dimanapun kita berada. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kasih-Mu begitu besar dalam kehidupan kami. Engkau menebus kami dari kegelapan dosa, Engkau menebus kami dari kegelapan Mesir, Engkau bawa kami ke Yerusalem baru, Kanaan sorgawi, dan kami bersyukur lewat darah anak domba Allah, darah perjanjian itu memeterikan kami sehingga kami menjadi milik Allah. Kami dikhususkan, kami diistimewakan untuk menerima berkat dan janji-janji Bapa Sorgawi. Terpuji nama Tuhan, dan Tuhan Engkau juga mampukan kami supaya kami taat kepada Tuhan dengan cara mengikuti anjuran pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah yang mengatur, mengurus kebaikan kami umat manusia. Tuhan tolong kami supaya kami tidak keras kepala, kami tetap sabar, kami tinggal di rumah sampai kapan wabah ini benar-benar berhenti, karena kami percaya Tuhan mengizinkan ini, karena Tuhan punya maksud dan tujuan, di mana Tuhan juga sedang menguji ketaatan kami. Tuhan juga sedang memperingatkan orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang tidak takut Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kekuatan-Mu memampukan kami untuk kami tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Saudaraku, dimanapun mereka berada, aku berdoa berkat Tuhan turun atas mereka sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Saudaraku, Tuhan memberkati kita dengan video yang singkat dan ya hina ini dan tidak berarti, tapi biarlah kita saling berbagi untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kalaupun mungkin ada orang yang punya pandangan lain, ya itulah firman Tuhan. Firman Tuhan itu kaya, firman Tuhan itu luas, dan kita tidak bisa untuk ini harus dengan pandangan saya, tidak bisa. Ya intinya dasarnya kita tidak boleh rombak, dasarnya harus ya, pasti
iman di dalam Yesus Kristus Allah Tritunggal. Ya di atasnya saudara mau misalkan kalau rumah saudara mau cat rumah saudara biru kok, hijau kok, ya itu variasi dan kita bersyukur bahwa semua keunikan, semua perbedaan itu adalah apa? Satu selebrasi yang seperti satu selebrasi yang Tuhan kasih untuk kita saling melengkapi dalam. Tuhan memberkati kita semua. Satu nyanyian rohani yang sangat memberkati saya mengatakan berbunyi, ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan keagungan. Segala yang di langit dan yang di bumi kepunyaanmu. Hosana bagi Rajaku. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Minta maaf kalau lagunya saya tidak terlalu hafal. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Salam hormat dari saya, GBU.